Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat bertemu kembali buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, warga GKPI Resort Maranatha yang terkasih, dalam ibadah seperti ini, untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi santapan rohani bagi kita. Baiklah kita memfokuskan diri sejenak, hanya beberapa menit saja kita bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya yang menjadi pegangan bagi kita dalam melangkah menuju hari depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita sambut firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kau menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tanah itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tanah itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Kitab Imamat adalah buku hukum keagamaan bagi orang Israel. Itulah sebabnya buku itu disebut Imamat, yang berarti aturan keimaman dan peribadahan. Dalam tahun itu tampak hubungan pada ketaatan akan firman dengan kaitannya kepada perbuatan untuk sesama manusia
dalam hubungan sosial. Artinya, bahwa hukum dan aturan yang ditetapkan untuk ketaatan kepada Tuhan itu selalu berkaitan dengan perbuatan terhadap sesama umat manusia. Salah satu aturan yang harus dilaksanakan oleh umat Israel dalam kitab imamat ini akan menjadi khotbah di gereja-gereja Sekberwem minggu ini, yaitu tahun Sabat yang berhubungan dengan tahun Yobel. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketetapan tahun Sabat di Israel berawal dari pengalaman Israel ketika beristirahat di Gunung Sinai setelah melewati perjalanan panjang meninggalkan Mesir. Pada waktu itu Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan, the Ten Commandments, yang akan menjadi pedoman hidup umat Israel. Secara sistematis diaturkan bahwa tanah Kanaan yang nanti menjadi tanah milik pusaka orang Israel dan menjadi tujuan perjalanan bangsa Israel ialah suatu negeri yang subur, yang dilukiskan ibarat negeri di mana mengalir susu dan madu di sana. Tanah itu nanti hanya dapat diusahakan dan ditanami hanya selama 6 tahun berturut-turut. Dan setiap tahun ke-7, tanah itu harus diistirahatkan untuk menghormati Sabat Tuhan. Jikalau pada tahun ke-7 itu ada tumbuh tanaman, maka hasilnya menjadi milik bersama, terutama mereka yang miskin. Tahun itu adalah tahun milik bersama manusia dan hewan peliharaan. Akan bebas menikmati hasil tanah, di mana tumbuh sendiri tanaman dengan bebas. Ketika aturan ini dilaksanakan 7 kali berturut-turut, artinya 7 kali 7 berarti 49. Maka tibalah pada tahun Yobel, tahun ke-50, yaitu tahun perdamaian atau pembebasan dan kemerdekaan. Pada tahun Yobel itu segala harta benda yang digadaikan atau yang tergadai akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan yang terpenjara pun akan dibebaskan, sehingga pada tahun ke-50 itu semua akan bersukacita dan bersukaria. Inilah yang harus dilaksanakan oleh Israel ketika mereka sudah berdiam menetap di tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau pada tahun ke-7 tanah itu diistirahatkan, tidak boleh ditaburi tanaman, maka akan timbul satu pertanyaan, dari mana sumber hidup pada tahun itu? Jawabannya ada pada ayat 20 sampai dengan 21 yang menyebutkan bahwa pada tahun ke-6 hasil seluruh tanah itu akan Tuhan buat 3 kali ganda banyaknya. Bila dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan menurut ilmu tanah atau pertanian, bahwa tingkat keasaman tanah perlu tetap dijaga dan dipelihara. Tanah perlu diistirahatkan, dikembalikan pada keadaan semula. Saudara-saudara, tetapi pada zaman sekarang ini, mengatasi soal tanah dijawab dengan membuat pupuk, baik yang kimiawi maupun yang organik. Juga dengan membuat pestisida, racun hama, sehingga makanan dari hasil pertanian yang kita konsumsi pada saat ini tidak ada lagi yang alami, telah tercemar dengan bahan-bahan kimia tersebut, sehingga menimbulkan banyak penyakit pada manusia masa kini. Mengistirahatkan tanah dalam kaitannya dengan mengistirahatkan tubuh. Orang bijak menyimpulkan seperti ini, saudara-saudara, bahwa 24 jam sehari semalam harus dibagi 3. Maka 24 bagi 3 jawabnya 8. Artinya 8 jam bekerja, 8 jam tidur, dan 8 jam istirahat. Mungkin ini yang diterapkan pabrik masa kini yang mempekerjakan karyawan-karyawati dengan 3 shift bekerja, 8 jam 1 shift. Pokok ini mengingatkan kita pentingnya tubuh ini istirahat. Maka kini dapat kita terjemahkan bahwa 7 hari dalam 1 minggu itu bekerjanya 6 hari dan 1 hari adalah istirahat. Atau dengan kata lain, 6 hari untuk diri kita sendiri dan 1 hari untuk Tuhan. Itulah sesungguhnya sistem kerja orang-orang Kristen. Nah, dengan demikian, mengistirahatkan tanah untuk tidak ditaburi dalam 1 tahun, itu menjadi indikasi bagi kita untuk menghargai bagaimana tubuh ini diistirahatkan. Bagaimana ada waktu yang berjalan ini, ada waktu khusus yang kita berikan untuk Tuhan.
supaya kita sehat, pikiran sehat, berkat Tuhan juga boleh kita terima dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanah atau bumi adalah tempat kita sesuai dengan ketetapan Tuhan, dan selain itu, kita manusia pun tidak diciptakan dari debu tanah. Tuhan ciptakan dari debu tanah. Dari tanah jugalah sumber-sumber kehidupan kita, baik bagi manusia maupun untuk hewan-hewan. Karena itu, sesungguhnya tanah ini tidak boleh digunakan sewenang-wenang oleh kita manusia. Kita harus bersahabat dengan alam semesta. Kita harus memelihara alam ini karena dari sini dan di sini kita berada. Jika tanah ini sakit, misalnya tandus, gersang, membatu dan seterusnya, maka manusia pun pasti akan ikut sakit. Boleh kita bandingkan dengan situasi yang terjadi kini, masalah COVID-19 yang sudah menelan korban ratusan ribu manusia. Dari manakah itu? Dan yang menjadi korbannya adalah manusia, bukan hewan piaraan. Mungkin saja itu dari alam yang sudah sakit oleh ulah kita manusia. Alam tidak terpelihara lagi karena egoisme kita manusia. Demikianlah dengan hidup keseharian kita, saudara-saudara, di zaman ini. Kadang-kadang kesan yang kita rasakan 7 hari seminggu itu kurang. Hingga kita kurang memperhatikan istirahat. Termasuk di dalamnya kita kurang memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada yang sengaja menentang anjuran ibadah dengan argumen yang tidak perlu, dengan alasan bekerja dan sebagainya. Hari ini kita diajar dan diajarkan untuk membiasakan diri memelihara hukum Tuhan, juga berinteraksi dalam hubungan sosial dengan sesama kita, serta memelihara alam ini tempat kita berada pada saat ini juga. Ini tugas panggilan orang Kristen, menjadi pelopor dalam memelihara kelestarian alam. Karena itu bagian integral dari kesaksian yang harus kita tampilkan di tengah kehidupan ini. Menjadi bukti bahwa kita taat dan setia kepada hukum Tuhan dan menghargai hukum yang diaturkan oleh pemerintah di mana kita berada sebagai warganya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu mengingatkan kami untuk mengasihi alam, memelihara alam. Karena di alam ini kami berada, dari sinilah kami ada dan diciptakan oleh-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya manusia tidak menjadi egois. Kami juga memperhatikan bagaimana memelihara kelestarian alam ini, supaya generasi di belakang kami boleh menikmatinya sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan untuk mengingatkan kami, menyadarkan akan tugas tanggung jawab kami. Oleh karena itu kami berserah kepada-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan untuk melangkah di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa berkat-Mu akan selalu mengalir saat kami taat kepada hukum-hukum Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.